warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Fadul Darmawan. Ya, mahasiswa S1 Pendidikan Teknik Elektro. Nah, saya mengikuti program pengajar asistensi pengajar di SMK Gatot Karangkates. Nah, di sini saya sedang menjelaskan atau membuat sebuah artikel tentang pengelolaan asistensi pengajar tersebut. Pelajaran learning bagi mahasiswa kita asistensi pengajar program SMK Pendidikan Teknik Elektro Teknik Universitas Negeri Malang. Nah, untuk subjek sama penelitiannya saya lakukan di SMK Gatot Karangkates kelas 10 dasar kelas 10 teknik tenaga listrikan yang kelas ketiganya, dan juga itu mata pelajaran dasar-dasar tenaga kelistrikan. Nah, di sini sebelumnya kan saya membuat sebuah analisis sebuah studi kasus kepada siswa-siswa tersebut agar apa, dengan tujuan untuk bisa memahami atau menganalisis lebih dalam tentang proyek tersebut dan studi kasus tersebut. Nah, di sini merupakan abstrak dari artikel tersebut. Nah, di sini saya mau membuat sebuah abstraknya, yaitu asistensi pengajar di satuan pendidikan dengan mengkolaborasikan antara pendidikan universitas dengan pendidikan di SMK. Nah, setelah itu, di sini juga ada kegiatan pembelajaran. Saya menggunakan metode based learning dan juga pendidikannya. Nah, untuk pendahuluannya, ini asistensi mengajar yaitu sebuah program dari pemerintah untuk bisa melakukan sebuah kegiatan belajar di luar universitas. Nah, untuk kali ini saya mengambil asistensi pengajar dengan setara 20 SKS sampai 40 SKS. Nah, untuk tempatnya ya tadi saya sudah sebutkan di SMK Gatot Karangkates masa 10 PKL 3. Nah, untuk metode yang digunakan adalah project based learning, yaitu sebuah pendekatan yang menggunakan masalah dunia nyata. Nah, di sini saya masalahnya adalah studi kasus K3 yang ada di perusahaan. Dan setelah itu kami akan mengadakan metode pengelompokan dengan total siswa 30 dibagi menjadi 5 kelompok. Nah, di sini proyek tersebut menggunakan gagasan pembelajaran yang dipusatkan pada tugas-tugas atau permasalahan yang terjadi sehingga murid-murid bisa memberikan solusi apa dari masalah tersebut. Nah, ini merupakan gambar tampilan awal studi kasus K3 yang ada di perusahaan. Nah, di sini merupakan contoh dari beberapa kasus, ada kasus 1, 2, 3, 4, 5, sehingga murid-murid bisa memahami apa yang kasus yang terjadi yang ada di perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya, yang ini merupakan bagian dari siswa-siswa yang mempresentasikan dari bagian presentasi atau studi kasusnya, apakah studi kasus ini layak atau tidak. Dan setelah itu mereka berkelompok satu sama lain, satu kelompok dibagi menjadi 6 orang. Nah, setelah mereka dibagi kelompoknya, mereka mengungkapkan pendapatnya masing-masing dan maju ke depan untuk mempresentasikannya. Setelah mempresentasikan, maka teman-temannya juga saling tanya jawab agar mereka berpikir lebih kritis lagi. Nah, ini merupakan hasil dari lambang-lambang kelompoknya. Ada 5 kelompok, dari mulai kelompok 1 hingga kelompok 5. Ini saya ambil dari satu perwakilan saja, dari Rizky Nurcaya dari kelompok genetik hingga Bilkis Maria dari kelompok psikopatsu. Nah, ini merupakan contoh dan hasil dari studi kasusnya. Nah, ini dari semua. Nah, dari hasil pembelajaran tadi yang based learning didapatkan nilai rata-rata, yaitu nilai jumlah perwakilan kelompok sebesar 428 dibagi jumlah kelompok 5. Ini nilai dari kelompok-kelompok yang telah dijabarkan kemarin dengan hasil total sebesar 85,6. Nah, hasil tersebut merupakan lebih dari KKN yang diberikan di sekolah ini, yaitu sebesar nilai 75.
Nah, untuk kesimpulannya terkait dengan metode pembelajaran based learning, siswa sangat antusias dan sangat ingin lebih mendalami pembelajaran tersebut dan menggunakan metode tersebut sehingga siswa bisa terus sangat sangat ingin mengembangkan pikirannya sehingga bagi siswa dan guru bisa meningkatkan lagi metode yang akan digunakan. Nah, di sini saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman siswa dan juga guru Ibu Dinda yang telah memberikan waktu serta tempat bagi dalam lancarnya program asistensi mengajar. Demikian presentasi dari artikel kami. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.